Sekarang terlihat hanya antrian biasa, sedikit macet tapi ini tergolong antrian biasa. Sekarang bisa dibilang cukup lancar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perjalanan saya mulai di Jalan PLN Cinere. Hari ini adalah hari kedua masuk sekolah tahun ajaran baru. Kita mau lihat kondisi lalu lintas. Saat ini pukul 6 lewat 10. Saya mau mulai perjalanan jam 6 pagi lewat 10. Saya mau tahu di hari kedua masuk sekolah ini bagaimana kondisi lalu lintasnya. Di hari pertama kemarin lalu lintas cukup padat, terutama kalau kita melewati SD, karena ini memasuki tahun ajaran baru. Jadi untuk kelas 1 SD itu biasanya masih banyak yang diantar sama orang tuanya, dan parkir motor di pinggir jalan itu biasanya menambah kemacetan. Kali ini saya mau coba lihat di hari kedua apakah masih sepadat hari pertama. Rute yang akan saya lewati kurang lebihnya sama dengan yang kemarin. Sebagai perbandingan apakah ada perubahan di hari pertama dengan di hari kedua ini. Hari ini adalah hari Selasa 16 Juli 2024, bertepatan dengan hari kedua masuk sekolah tahun ajaran baru 2024-2025, yang mana pada hari kemarin itu kondisi lalu lintas lebih padat atau bisa dibilang sangat padat, terutama ketika kita melewati depan sekolah dasar. Karena kan untuk anak-anak kelas 1 yang baru pada mulai sekolah, masih banyak yang diantar orang tuanya. Tapi untuk kali ini saya berangkat lebih pagi. Tadi saya mulai start itu jam 6.10. Kalau kemarin saya sudah hampir setengah 7, kurang lebih jam 6.20 saya baru mulai start. Kali ini kita coba agak lebih pagi. Tadinya mau sebelum jam 6, karena kan banyak anak sekolah yang masuknya setengah 7 ya. Tapi ternyata saya masih ada urusan dari pagi, jadi nggak bisa berangkat. Dan mungkin dia setengah 6 tadi kondisinya itu masih gelap. Ditakutkan hasil videonya kurang maksimal. Jadi saya memutuskan sekitar jam 6 lewat saya baru berangkat. Seperti biasa, rutenya masih sama seperti kemarin. Kita akan melewati South City. Cuaca pagi hari ini terpantau berawan
dan terasa lebih dingin dari biasanya. Infonya sih karena sekarang itu posisi bumi berada di titik terjauh dari matahari. Yang saya baca sih seperti itu ya. Ya memang yang saya rasakan cuacanya lebih dingin dari biasanya, tapi terutama untuk malam hari dan pagi hari. Kalau siang sih tidak terlalu signifikan perbedaannya. Matahari terbit di sebelah sana masih tertutup awan. Kondisi cuaca agak gelap. Semoga hasilnya bisa memuaskan, hasil videonya dalam kondisi seperti ini ya. Harap berhati-hati jika melewati jalur search itu karena ada beberapa bagian jalan yang seperti ini kita lihat. Jadi jangan terlena ketika kita lewat South City ini karena jalan yang mulus tiba-tiba bergelombang, berbolong-bolong. Berbolong-bolong apa itu berbolong-bolong? Masuknya banyak jalan yang bolong. Jadi kita perlu hati-hati. Saya yang hampir tiap hari lewat sini aja masih suka lupa kalau ada bolongan karena saking asiknya ngebut. Lihat seperti ini kita menemukan bolongan lagi. Banyak jalan berlubang di sini. Padahal untuk daerah sini itu untuk kendaraan roda lebih dari 4 roda itu tidak boleh masuk area sini ya. Karena jalan ini itu punya swasta, bukan punya pemerintah. Ini ada bis pun yang masuk sini adalah bis tanggung yang karena tidak boleh, kalau bis-bis besar tidak bisa masuk ke daerah sini. Hanya bis-bis kecil yang diizinkan masuk. Ya mungkin juga akan ada beberapa kendaraan besar karena memang di dalam itu sedang ada pembangunan South City Hub 2 dan rencananya akan dibangun juga South City Mall. Ya pas banget hijau. Saat ini kita sudah berada di Jalan Raya Pondok Cabe. Seperti biasa di Jalan Raya Pondok Cabe ini samping kirinya adalah lapangan terbang Pondok Cabe yang melayani penerbangan tidak terjadwal. Beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu itu lapangan terbang Pondok Cabe ini sempat melayani rute penerbangan terjadwal. Namun karena kurangnya peminat, jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu pun kalau saya tidak salah itu yang melayani penerbangan terjadwal itu dari Wings Air, pesawat-pesawat kecil. Karena memang di sini landasannya itu cuma satu landasan dan panjangnya tidak terlalu panjang. Mungkin kalau untuk sekelas Boeing 737 atau Airbus A320 mungkin masih bisa. Karena saya lihat di sana ada beberapa pesawat terparkir. Kemungkinan pesawat tersebut sudah tidak digunakan lagi atau dalam keadaan rusak. Karena berhari-hari saya lihat ada di pinggiran aja tuh
Untuk lalu lintas sementara ini masih terpantau lancar, bahkan cenderung sepi. Kita lihat bagaimana nanti di depan di tempat biasa titik kemacetan. Apakah di hari kedua ini lalu lintasnya lebih lengang? Saya rasa saya akan lebih lengang. Pertama karena saya berangkat lebih pagi. Kedua ya mungkin dari beberapa siswa sekolah itu ada yang sudah kerja di antara orang tuanya. Kemarin itu di sini kita sudah mulai macet, tapi saat ini terlihat lengang. Ya di depan itu adalah titik kemacetan di mana ada gang, yang setelahnya gang lagi, dan di depannya juga ada gang. Kemarin itu di sini macet parah. Sekarang terlihat hanya antrian biasa. Sedikit macet tapi ini tergolong antrian biasa. Ya ini dia titik, salah satu titik kemacetan yang ada di Jalan Raya Pondok Cabe. Di sini kita mau ambil kiri karena saya mau ke arah Ciputat. Nanti sekalian kita cek kemarin di SD dekat pasar Ciputat itu, wah macetnya luar biasa. Apakah hari ini semacet kemarin atau masih lengang? Mari kita cek sama-sama. Yuk lanjut. Tapi kalau untuk daerah sini saya lihat-lihat agak sedikit padat dibanding yang kemarin. Tapi sampai dengan saat ini saya belum menemukan titik kemacetan, hanya mungkin beberapa titik ada kepadatan aja. Selebihnya terpantau lancar, bahkan sangat lancar. Di daerah sini juga kita akan menemui satu gardu induk, gardu induk 150.000 volt Cirende di depan kita ini. Udah kelihatan tower-towernya. Ya ini dia gardu 150.000 volt Cirende. Dari sini kita masih lanjut jalan terus.
Bagi kalian semua yang melewati jalur ini dan belum sempat sarapan, di jalur ini tuh ada beberapa pilihan menu sarapan, diantaranya ada nasi pecel, lontong sayur, nasi bakar, dan sebagainya. Bahkan ini ada dimsum juga nih, pagi-pagi udah ada yang jualan dimsum. Mungkin buat cemilan di kantor, nanti siang bisa juga tuh dibeli di situ ya. Kita lanjut belok kiri sini. Nanti di depan akan ada sekolah lagi, kita lihat bagaimana kondisi lalu lintas di depan sekolah tersebut. Saat ini untuk di daerah sini itu sedang ada perbaikan drainase. Jadi tumpukan-tumpukan batunya akan sedikit memakan badan jalan sehingga menyebabkan perlambatan. Sepertinya mobil tersebut agak mengalami kesulitan saat berbelok. Lihat antrian kendaraan sampai seperti ini. Bus sekolah lagi. Kemarin kita ketemu bus sekolah, saya nggak tahu, nggak kelihatan apa di dalamnya ada banyak siswanya. Dan ini adalah sekolah Nusantara, kondisi di depannya terpantau masih aman dan lancar. Seperti yang saya bilang kemarin, kali ini kita akan coba lewat yang sempit ini. Untuk kemarin kita lewat lurus ya, sekarang kita coba lewat yang sempit ini. Bagaimanakah kondisi jalannya? Apakah worth it kalau kita lewat sini? Atau lebih baik lewat jalur utama saja? Kalau saya lihat-lihat, kalau kondisi jalannya seperti ini sih, ya memang lebih baik lewat sini sepertinya. Lumayan dekat. Cuman di sini nggak bisa masuk mobil. Oh, ternyata cukup dekat ya. Saya baru tahu. Walaupun jalannya agak jelek, ternyata cukup menghemat waktu. Saya pikir akan ada banyak kelokan-kelokan, ternyata jalur lurus aja langsung keluar jalan raya. Kita lanjut lagi. Seperti biasa di flyover ini banyak sekali yang melawan arah. Bahkan ada juga yang sudah melawan arah tapi tidak menggunakan helm juga. Saya kurang mengerti ini. Nah, akhirnya polisi keluar. Kayaknya sarapan dulu nih tadi dia.
Silakan Pak, dilanjut Pak, itu ditertibkan buat yang melawan arah, karena terus terang bikin kita ya, di jalur yang benar tuh agak kabut. Sebentar lagi kita akan melewati SD yang saya lewati kemarin. Kemarin itu kita mulai belok dari sini itu sudah mulai macet. Sekarang sepertinya lebih lengang ya, kalau kita lihat. Karena kemarin itu pas belok ke situ udah langsung macet dan kendaraan padat. Sekarang bisa dibilang cukup lancar, hanya kepadatan biasa. Badatannya pun ya biasa karena angkot-angkot. Karena kita lihat ini di depan SD ini justru terlihat biasa aja kondisinya. Ya betul, ternyata tadi kita ada perlambatan karena angkot ngetem, bukan karena anak sekolah. Kalau kondisinya seperti ini sih bisa terbilang biasa aja. Walaupun ketika masih pada libur itu nggak ada terjadi seperti ini ya. Sepertinya ada acara ini di Islamia. Yayasan Islamia Ciputat. Di sana ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga perguruan tinggi. Kayaknya dia agak takut-takut kan bawahnya. Di depan kita nanti akan melewati SD lagi yang kemarin jadi tempat kemacetan cukup parah ya. Kita lihat bagaimana kondisi di hari kedua masuk sekolah ini.
Kemarin di sini sudah mulai macet kemarin itu. Ini sepertinya alhamdulillah masih terpantau lancar. Ya, sepertinya memang untuk hari ini keadaan lalu lintas agak lebih lancar ya. Hanya dimulai dari sini aja nih macetnya. Itu pun cuma antrian biasa. Untuk kondisi seperti ini masih terbilang biasa ya, wajar, kondisi wajar, tidak seperti kemarin itu agak kurang wajar. Ya, dapat saya simpulkan untuk hari kedua masuk sekolah tahun ajaran baru ini lalu lintas lebih lengang dari kemarin. Untuk kemacetan masih terbilang biasa. Semoga akan terus lancar. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lovely state.